Seorang istri berhijab berusia 25 tahun, Aisyah, mendadak dihancurkan harga dirinya saat sang suami berpura-pura asing dan berkata, "Saya tidak kenal dia." Di depan teman-teman elitnya demi gengsi semata, tanpa pernah menyadari bahwa wanita yang ia campakkan begitu saja adalah pemilik sah dari seluruh perusahaan tempat mereka berdiri, hingga detik berikutnya seluruh jajaran direksi tertinggi membungkuk hormat memanggilnya Ibu Direktur. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suasana hangat di sudut dapur restoran kelas atas bernuansa modern itu terasa begitu kontras dengan rasa cemas yang merayapi dadaku. Aku berdiri di depan cermin kecil yang terpajang dekat area staf, merapikan kembali hijab voal polos berwarna coklat susu yang sudah kukenakan sejak pagi. Pakaian gamis katun bersahaja yang kupakai terasa sangat nyaman, meski penampilanku yang terlalu sederhana ini membuat beberapa pramusaji di sana menatapku dengan sudut mata meremehkan. Aku sengaja memilih datang tanpa pengawalan dan tanpa busana glamor, karena hanya ingin memberikan kejutan kecil untuk Mas Aris. Pria yang telah menemaniku selama beberapa tahun ini sedang berjuang merintis karir di ibu kota, dan hari ini adalah momen krusial saat dia menghadiri makan malam bersama para pengusaha papan atas. Tanganku mencengkeram erat tali tas kain sederhana yang kukaitkan di lengan, berisi kotak bekal kesukaannya yang sempat kubuatkan sebelum berangkat. Aku tahu betapa kerasnya usaha Mas Aris untuk bisa masuk ke dalam lingkaran bisnis elit ini, dan sebagai seorang istri, dukunganku selalu ada di balik layar tanpa pernah menuntut kemewahan. Langkah kakiku pelan menuju area ruang makan utama yang dipenuhi kilauan lampu kristal dan alunan musik instrumental lembut. Aroma masakan berkelas internasional serta aroma parfum mahal terhirup kuat di udara, menegaskan status para tamu yang hadir di tempat ini. Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling ruangan yang megah itu, mencari keberadaan sosok pria berjas navy yang sangat kukenal. Di sebuah meja bundar paling eksklusif di sudut ruangan, aku akhirnya menangkap bayangan Mas Aris yang sedang tertawa lebar di tengah obrolan hangat. Tampak beberapa pria paruh baya bertubuh tegap dengan setelan jas mahal dan jam tangan mewah duduk mengelilingi meja tersebut. Mas Aris terlihat begitu bersemangat, menggerakkan tangannya saat menjelaskan sesuatu, berusaha keras untuk mengimbangi wibawa para pengusaha kelas atas di sekelilingnya. Ada rasa bangga yang sempat menyelinap di hatiku melihatnya bisa duduk setara dengan orang-orang berpengaruh itu. Tanpa ragu, aku melangkah lebih dekat menuju meja mereka, membawa senyum tipis yang sengaja kusiapkan untuk menyapa suamiku. Namun, semakin dekat langkahku mendekati meja mereka, senyum di bibirku perlahan menyusut saat mendengar nada bicara Mas Aris yang terasa begitu asing. Dia sedang membual tentang latar belakang keluarganya dan bagaimana dia terbiasa dengan gaya hidup kelas atas untuk menarik simpati calon investor di depannya. Pria di sebelahnya, seorang pengusaha senior yang tampak berwibawa, tiba-tiba menghentikan pembicaraannya dan menatap ke arahku yang kini hanya berjarak beberapa meter dari meja mereka. Pandangan mata pengusaha senior itu menyiratkan rasa heran melihat keberadaan seorang wanita berhijab sederhana berdiri canggung di area meja eksklusif tersebut. Tatapan itu seketika membuat seluruh isi meja berpaling menatapku. Mas Aris menghentikan tawa bahagianya begitu pandangannya berbenturan dengan mataku. Wajahnya yang semula penuh percaya diri mendadak pucat pasi, dan matanya melotot tajam menyiratkan kepanikan yang sangat luar biasa. Ada guratan kemarahan dan rasa malu yang terpancar jelas di raut mukanya saat mendapati istri sahnya berdiri di sana dengan pakaian yang jauh dari kata mewah. Dia terpaku beberapa detik, seolah tidak percaya bahwa aku berani memunculkan diri di hadapan teman-teman elit yang selama ini dia banggakan.
Keheningan yang canggung mendadak menyelimuti meja tersebut, membuat beberapa pramusaji di sekitar kami turut menghentikan langkah mereka untuk menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Permisi, Mas Aris. Aku cuma mau mengantarkan ini," ucapku pelan namun cukup terdengar di antara denting gelas kristal, berusaha tetap bersikap santai dan menjaga kehormatannya di depan publik. Aku melangkah satu pijakan lagi forward sambil mengangsurkan tas kain berisi wadah makanan ke arahnya. Aku beranggapan bahwa kepedulian kecil seorang istri akan dihargai, atau setidaknya diterima dengan baik meski di tempat umum. Aku menahan napas, menanti respons bersahabat atau senyuman hangat yang biasa dia berikan saat kami sedang berdua di rumah. Namun, apa yang kudapatkan justru berbalik arah menjadi sebuah kenyataan pahit yang meremukkan seluruh harga diriku. Salah seorang rekan bisnis Mas Aris menaikkan sebelah alisnya sambil mengamati penampilanku dari atas sampai bawah dengan senyum menyeringai yang merendahkan. "Siapa wanita ini, Aris? Apakah dia asisten rumah tanggamu yang menyusul membawa barang tertinggal?" Tanya pria berjas hitam itu dengan nada berseloroh yang disambut kekahan kecil dari beberapa orang di meja. Pertanyaan itu membakar udaraku, tetapi yang membuat dadaku benar-benar sesak adalah reaksi dari pria yang bertatus sebagai suamiku sendiri. Bukannya membela atau memperkenalkanku sebagai pendamping hidupnya, Mas Aris justru berdiri dari kursinya dengan gerakan tergesa-gesa dan raut wajah penuh penolakan. Mas Aris mendorong tanganku yang holding tas kain itu hingga hampir terlepas dari genggamanku, menghentikan jarak antara kami seolah-olah aku membawa kuman yang berbahaya. Dia mengibaskan tangannya di udara dengan tatapan mata yang dipenuhi rasa benci dan dorongan gengsi yang membutakan akalnya. Suaranya terdengar lantang dan dingin, bergema cukup keras hingga mengundang perhatian beberapa tamu dari meja lain di ruangan tersebut. "Saya tidak kenal dia," teriak suamiku tanpa keraguan sedikit pun di depan teman-teman elitnya, memutus ikatan pernikahan kami di hadapan publik hanya demi menjaga citra semu yang sedang dia bangun. Kata-kata itu menghantam dadaku bagaikan pukulan telak yang membuat napasku tercekat seketika. Rasanya seluruh darah di tubuhku mendidih, berganti dengan rasa dingin yang membekukan jemariku saat menyaksikan pria yang kucintai tega menyangkal keberadaanku secara terang-terangan. Teman-temannya tertawa mengejek, mengira aku hanyalah orang asing penipu atau pengemis yang salah masuk ke restoran kelas atas. Mas Aris bahkan berbisik kasar padaku sambil menunjuk pintu keluar dengan mata berapi-api, memintaku pergi dari sana sebelum dia memanggil petugas keamanan untuk mengusirku secara paksa. Aku berdiri membeku, menatap lurus ke dalam matanya untuk menyerap habis rasa sakit yang ditanamkannya hari ini. Sebelum aku sempat berbalik arah untuk melepaskan diri dari penghinaan itu, langkah kaki terburu-buru terdengar mendekat dari arah pintu masuk khusus VIP restoran. Sejumlah pria paruh baya berpakaian jas eksekutif sangat formal berjalan dengan tergesa-gesa, dipimpin oleh seorang pria senior berpengaruh yang sangat disegani di dunia korporasi Indonesia. Rekan-rekan bisnis Mas Aris yang tadinya tertawa seketika bungkam dan berdiri tegak dengan penuh rasa segan, menyadari siapa jajaran orang penting yang baru saja melangkah masuk ke area tersebut. Mas Aris pun buru-buru merapikan jasnya, menunduk hormat dengan senyum menyeringai, berharap bisa menyapa jajaran pimpinan tertinggi yang selama ini sulit dijangkau oleh siapapun. Namun, rombongan eksekutif bernilai triliunan rupiah itu tidak sedikit pun menoleh atau menghentikan langkah di depan Mas Aris maupun teman-temannya yang sudah menunduk ramah. Langkah sepatu kulit mereka yang menggema keras di atas lantai marmer justru berhenti persis di depanku yang masih berdiri terdiam dalam pakaian sederhanaku. Pria senior pemimpin rombongan itu membungkukkan badannya dengan sangat dalam, sebuah gestur penghormatan tertinggi yang serta-merta diikuti oleh seluruh jajaran direksi di belakangnya tanpa ragu.
Seluruh suasana di restoran mahal itu mendadak hening total, menyisakan ketegangan luar biasa yang membuat napas semua orang tertahan. Selamat malam, Ibu. Mohon maaf atas keterlambatan kami dalam menyambut kedatangan Anda di fasilitas restoran milik grup perusahaan kita ini, ucap pimpinan direksi itu dengan suara lantang dan penuh rasa hormat yang mendalam. Dia menengadahkan kepalanya sedikit, menatapku dengan kepatuhan penuh sebelum melanjutkan kalimat yang memecah keangkuhan suamiku. Kami siap menerima arahan selanjutnya dari Anda, Ibu Direktur. Aku melihat wajah Mas Aris yang seketika berubah pucat pasrah, matanya terbelalak lebar saat menyadari kenyataan pahit yang baru saja meruntuhkan seluruh kesombongannya. Aku menyunggingkan senyum dingin, menatap suamiku yang kini gemetar ketakutan, dan menyadari bahwa permainan baru saja dimulai. Kata-kata yang baru saja keluar dari mulut pimpinan direksi itu bergema seperti petir di siang bolong, memecah kesunyian di seluruh penjuru restoran mewah tersebut. Aku tetap berdiri tegak dengan wajah datar, menarik napas panjang untuk menguasai kembali emosi yang sempat menggelegak di dalam dada. Di sekelilingku, suasana menjadi sangat mencekam. Alunan musik instrumental seolah kalah nyaring dibanding detak jantung orang-orang yang kini menatapku tanpa kedip. Mas Aris berdiri mematung hanya beberapa langkah di depanku, dengan mulut setengah terbuka dan warna kulit wajah yang memucat pasi bagaikan kertas. Seluruh keangkuhan yang beberapa detik lalu terpancar dari wajah suamiku lenyap tak berbekas, berganti dengan rasa syok yang teramat sangat. Pria senior berjas hitam yang berdiri paling depan, Pak Subroto, Chief Executive Officer dari jajaran holding company milik keluarga besarku, tetap mempertahankan posisi bungkuk hormatnya. Beliau sama sekali tidak berani menaikkan pandangan sebelum aku memberikan sinyal verbal untuk mengizinkannya berdiri tegak kembali. Jajaran direksi lain di belakangnya menyatukan kedua tangan di depan dada dengan kepatuhan mutlak, menegaskan betapa tingginya hierarki kekuasaan yang kupegang di atas mereka semua. Aku sengaja membiarkan suasana hening itu menggantung selama beberapa detik, memberikan ruang bagi rasa penyesalan untuk merayap perlahan dan menggerogoti mental Mas Aris serta rekan-rekan bisnisnya yang tadi tertawa meremehkan. Berdirilah, Pak Subroto. Tidak perlu seformal ini di tempat umum, ucapku dengan nada suara yang tenang, datar, namun mengintimidasi. Pak Subroto dan jajarannya seketika menegakkan badan, mengangguk patuh dengan raut wajah penuh keseganan yang teramat sangat. Senyum tipis yang sangat dingin terukir di bibirku saat mataku menyapu wajah rekan-rekan Mas Aris yang kini menunduk dalam-dalam dengan tubuh gemetar ketakutan. Pria yang tadi menyebutku sebagai asisten rumah tangga tampak mengusap keringat dingin di dahinya menggunakan sapu tangan, tak berani lagi mengangkat wajah untuk menatap mataku. Mas Aris mencoba melangkah maju satu pijakan, bibirnya yang gemetar berusaha keras untuk merangkai kata demi memecahkan situasi tragis yang sedang menimpanya. Aisyah, kamu bagaimana mungkin? Bisiknya dengan suara yang hampir tercekat di tenggorokan, matanya berkedip berulang kali seolah berharap bahwa pemandangan di depannya hanyalah mimpi buruk belaka. Dia memandangi Pak Subroto dan rombongan eksekutif bernilai triliunan rupiah itu dengan tatapan tidak percaya, lalu beralih menatapku yang masih mengenakan gamis katun bersahaja. Selama 3 tahun pernikahan kami, Mas Aris hanya tahu aku adalah anak yatim piatu sederhana yang bekerja sebagai staf administrasi biasa sebelum kami menikah. Ada apa, Pak Aris? Anda tampak sangat terkejut melihat kehadiran saya di sini. Potongku cepat sebelum dia sempat menyusun kebohongan baru atau mencoba bersikap manis padaku. Suaraku menyengat lembut tetapi cukup tajam untuk membuat Mas Aris tersentak di tempatnya berdiri. Aku sengaja memanggilnya dengan sebutan formal, memperjelas jarak lebar yang kini terbentang di antara kami berdua di hadapan publik.
Tatapan mataku mengunci matanya yang liar mencari celah pertolongan, menuntut penjelasan atas kalimat pengkhianatan yang baru saja dilontarkannya beberapa menit yang lalu. Pak Subroto yang menangkap kejanggalan dari gestur dan ucapan kami berdua mendadak menaikkan sebelah alisnya, menatap Mas Aris dengan pandangan menyelidik yang sangat tajam. "Apakah ada masalah, Ibu Aisyah? Apakah pria ini dan kawan-kawannya telah melakukan tindakan yang tidak sopan kepada Anda sebelum kami tiba?" Tanya Pak Subroto dengan intonasi berat yang menyiratkan ancaman serius bagi kelangsungan karir siapapun di ruangan itu. Rekan-rekan bisnis Mas Aris seketika melangkah mundur satu tahap, secara refleks menjauhkan diri dari Mas Aris seolah-olah suamiku adalah wabah berbahaya yang bisa menghancurkan masa depan bisnis mereka dalam sekejap. Mas Aris makin panik, dia memegang dadanya yang kempas-kempis, lalu memberanikan diri mendekatiku sambil memegang kedua tangannya bersedekap meminta ampun. "Tidak, Pak. Ini cuma salah paham kecil. Aisyah, tolong jelaskan pada mereka, aku ini suamimu kan? Aku tadi cuma bercanda di depan teman-teman." Ratapnya dengan suara yang bergetar hebat, sama sekali tidak malu merendahkan dirinya di depan orang-orang yang beberapa saat lalu sangat dia agungkan. Rasa gengsi yang tadi membubung tinggi kini hancur berkeping-keping di atas lantai marmer restoran. Aku menatap tangan Mas Aris yang berusaha meraih ujung lenganku, lalu dengan perlahan namun tegas aku menarik tanganku menjauh darinya, menolak sentuhan pria yang telah membuang harga diriku demi sebuah pengakuan semu. Pikiranku melayang pada setiap malam saat aku memasakkan makanan untuknya, merawat pakaian kerjanya, dan mendengarkan keluh kesahnya tentang betapa kerasnya persaingan bisnis di Jakarta. Aku selalu menyembunyikan identitasku sebagai pemilik utama saham konsorsium besar ini, karena ingin melihat ketulusan hatinya dalam membangun rumah tangga dari titik nol. Namun malam ini, topeng ketulusannya telah terkelupas habis dan memperlihatkan sifat aslinya yang sangat dangkal. "Bercanda?" Tanyaku dingin, disertai kekahan kecil tanpa emosi yang membuat bulu kuduk Mas Aris berdiri tegak. "Bukannya tadi Anda menegaskan dengan sangat jelas di depan semua orang di ruangan ini bahwa Anda tidak mengenal saya?" Kata-kata itu terucap sangat lantang dan penuh keyakinan dari mulut Anda sendiri, Pak Aris. Pernyataanku yang jujur itu langsung disambut oleh kasakusuk ketakutan dari teman-teman Mas Aris yang menyadari betapa parahnya kesalahan yang telah dilakukan oleh pria yang mereka tampung di meja VIP tersebut. Pak Subroto mendesis pelan, raut wajahnya berubah menjadi sangat murka mendengar pengakuan tersebut. Beliau langsung menoleh ke arah manajer restoran yang sudah berdiri gemetar di samping jajaran direksi. "Keluarkan pria ini dan seluruh rombongan mejanya dari restoran sekarang juga. Batalkan seluruh kontrak kerjasama, investasi, dan fasilitas kredensial yang terhubung atas nama Aris atau perusahaan yang mewakilinya." Perintah Pak Subroto dengan nada dingin yang tidak menerima bantahan sedikit pun. Keputusan cepat itu menjatuhkan vonis hancurnya karir yang telah dibangun Mas Aris dengan susah payah selama bertahun-tahun. "Jangan, Pak. Tolong jangan lakukan itu. Aisyah, maafkan aku. Aku hilaf, Aisyah." Teriak Mas Aris histeris saat dua orang petugas keamanan bertubuh kekar, mulai memegang kedua lengan jas slim fit miliknya dan menyeretnya secara paksa keluar dari area ruang makan utama. Teman-temannya yang ketakutan ikut diusir keluar dengan wajah menanggung malu yang luar biasa, tidak berani lagi memprotes atau melihat ke arahku. Suara teriakan dan permohonan ampun dari Mas Aris bergema menjauh di lorong restoran, menyisakan keheningan kembali di area yang dipenuhi para tamu elit yang menyaksikan drama tersebut. Aku menghela napas panjang, merapikan letak tas kain di tanganku, lalu berpaling menatap Pak Subroto dengan pandangan mata yang kini dipenuhi ketegasan seorang pemimpin.
Aku tidak merasa iba sedikit pun atas kehancuran yang dialami suamiku, karena dialah yang memilih menanam angin dan kini harus siap menuai badai. Pak Subroto, siapkan mobil dan kumpulkan seluruh berkas kepemilikan aset rumah serta rekening atas nama Aris malam ini juga. Perintahku singkat dengan nada suara tanpa keraguan. Pak Subroto membungkuk patuh dan segera melangkah untuk menjalankan instruksiku, sementara aku berjalan meninggalkan restoran menuju babak baru permainan yang akan membuat Mas Aris berlutut menyesali perbuatannya. Langkah kakiku terdengar mantap saat menyusuri karpet tebal koridor VIP menuju area parkir khusus pimpinan. Pak Subroto berjalan memimpin di depanku dengan gestur penuh proteksi, sementara dua staf kepercayaannya mengapit dari sisi kiri dan kanan. Pintu kaca otomatis terbuka lebar, menyambutku dengan embusan angin malam Jakarta yang dingin merengkuh kulit. Sebuah sedan hitam mewah berpelat nomor khusus sudah terparkir tepat di depan pintu keluar dengan pintu penumpang belakang yang telah dibukakan oleh pengemudi pribadi. Aku melangkah masuk, menyandarkan punggungku pada sandaran jok kulit yang empuk, dan membiarkan keheningan kabin mobil meredakan gemuruh di dalam dadaku. Di luar jendela mobil yang gelap, aku dapat melihat sosok Mas Aris sedang berdiri terengah-engah di samping trotoar jalan utama depan restoran. Jas slim fit abu-abu gelap yang dipakainya kini tampak kusut setelah diseret secara paksa oleh petugas keamanan. Pria yang bertatus sebagai suamiku itu tampak memegang kepalanya dengan kedua tangan, menunjukkan raut wajah putus asa yang sangat mendalam. Di sekitarnya, rekan-rekan bisnis elitnya yang tadi menemaninya makan malam tampak mencaci maki Mas Aris dengan gestur tubuh penuh kemarahan sebelum satu persatu meninggalkan pria itu sendirian di tepi jalan. Ibu Aisyah, seluruh akses perbankan dan fasilitas kredit atas nama Bapak Aris telah resmi dibekukan sesuai perintah Anda. Suara Pak Subroto dari kursi penumpang depan memecahkan lamunan singkatku. Beliau memutarkan badannya sedikit, menyerahkan sebuah tablet digital yang menampilkan grafik penurunan saham dan pembatalan mendadak sejumlah proyek bernilai puluhan miliar rupiah. Selain itu, seluruh investor yang sebelumnya berencana menyuntikkan dana ke perusahaan rintisan milik beliau telah menarik diri malam ini juga setelah mendengar insiden di restoran, tambah Pak Subroto dengan intonasi datar tanpa keraguan. Aku menerima tablet itu, menatap angka-angka penurunan finansial di layarnya dengan mata yang dingin tanpa ampun. 3 tahun lalu, saat aku menyetujui pinangannya, Mas Aris hanyalah seorang pemuda ambisius yang berjanji akan menyayangiku dan bekerja keras dari bawah. Aku sengaja menyembunyikan identitasku sebagai putri tunggal pengusaha pendiri konsorsium raksasa ini demi memastikan dia mencintaiku apa adanya, bukan karena harta keberlimpahan yang kubawa. Namun hari ini, topeng kebaikannya runtuh total ketika dia memilih mengorbankan kehormatan istrinya sendiri hanya demi pengakuan sesat dari teman-teman elit yang baru dikenalnya. Bagaimana dengan aset tempat tinggal yang saat ini dia tempati bersama saya, Pak Subroto? Tanyaku pelan sambil mengembalikan tablet digital tersebut ke tangan sekretaris senior itu. Rumah 2 lantai di kawasan perumahan elit Jakarta Selatan itu dibeli menggunakan dana dari salah satu anak perusahaan holding milik keluargaku. Namun atas permintaanku dulu, nama Mas Aris dicantumkan sebagai pemilik hak guna agar dia merasa dihargai sebagai kepala keluarga. Kebijakan yang dulunya kubuat atas dasar rasa cinta itu kini terasa seperti sebuah kebodohan yang sangat menggelikan untuk dikenang. Surat pengosongan rumah dan pembatalan hak guna bangunan sudah siap diserah terimakan besok pagi pukul 8, Ibu, jawab Pak Subroto dengan anggukan mantap. Semua bukti kepemilikan aset menunjukkan secara mutlak bahwa dana pembelian bersumber dari rekening holding utama Anda. Pihak tim hukum kita siap melakukan pengambil alihan secara penuh tanpa memberikan celah gugatan sedikit pun bagi pihak beliau. Keterangan itu membuat senyum dingin kembali terukir di sudut bibirku.
Aku ingin Mas Aris merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya dalam waktu semalam. Sedan mewah yang kukendarai bergerak membelah kemacetan jalan protokol Jakarta menuju sebuah penthouse pribadi milikku di pusat kota. HP di dalam tas kain sederhanaku bergetar tanpa henti, menampilkan belasan panggilan masuk dan puluhan pesan singkat dari kontak bertuliskan Mas Aris. Pria itu mulai panik saat menyadari bahwa kartu kredit perusahaannya mendadak ditolak saat hendak membayar taksi dan seluruh akses aplikasinya terkunci. Aku membiarkan ponsel itu terus bergetar tanpa berniat mengangkat satupun panggilannya, memberi waktu baginya untuk merasakan kecemasan yang membakar jiwa. Sesampainya di penthouse, aku melangkah menuju balkon lantai paling atas yang menyuguhkan pemandangan gemerlap lampu gedung-gedung pencakar langit ibu kota. Aku melepaskan hijab voal polosku, menggantinya dengan kimono sutra longgar yang nyaman namun tetap anggun. Tatapanku menerawang jauh menembus kegelapan malam, menyusun skenario berikutnya untuk memberi pelajaran penutup bagi pria yang pernah sangat kupercayai. Aku tidak akan menyelesaikan masalah ini lewat pertengkaran mulut yang murahan. Aku akan menghancurkannya menggunakan aturan hukum dan kekuatan finansial yang selama ini dia dambakan. Tepat pukul 9 malam, salah satu pesan dari Mas Aris akhirnya kubaca melalui layar ponsel yang tergeletak di meja kaca balkon. Aisyah, tolong angkat teleponku. Aku tahu aku salah, aku memohon maaf padamu. Tolong katakan pada Pak Subroto kalau ini cuma salah paham. Perusahaanku bisa bangkrut malam ini juga kalau kamu tidak membantuku. Isi pesan singkat itu penuh dengan nada keputusasaan yang teramat sangat. Tidak ada sedikit pun rasa penyesalan atas penghinaan yang dilakukannya padaku di restoran, yang dia pikirkan hanyalah nasib karir dan gengsinya yang kini berada di ambang kehancuran. Aku membalas pesan itu dengan satu kalimat singkat, padat, dan menusuk jantung. Bukannya Anda tidak mengenal saya, Pak Aris? Mengapa seorang pria sukses seperti Anda mendadak memohon bantuan kepada seorang wanita asing berhijab sederhana seperti saya? Setelah menekan tombol kirim, aku langsung memblokir nomor teleponnya dan mematikan daya ponselku sepenuhnya. Aku tidak ingin tidur nyenyaku malam ini terganggu oleh ratapan pria penakut yang tidak memiliki ketegasan moral sebagai seorang suami. Keesokan harinya, matahari pagi bersinar cerah menembus kaca penthouse saat aku mengikat rapi jilbab sutra berwarna hitam elegan yang dipadukan dengan blazer modern berwarna senada. Penampilanku kini sepenuhnya mencerminkan posisi asliku sebagai pimpinan tertinggi konsorsium. 2 mobil pengawal dari tim hukum holding sudah menunggu di lobi bawah, siap mengawalku menuju rumah yang selama 3 tahun ini kubagi bersama Mas Aris untuk menyaksikan eksekusi pengosongan aset yang akan dilakukan oleh jurusita. Ketika iring-iringan mobil kami berhenti di depan pagar rumah 2 lantai itu, aku melihat Mas Aris sedang berdiri di halaman depan dengan pakaian kemarin yang kusut dan mata sembab kurang tidur. Wajahnya seketika memucat saat melihat 3 mobil mewah berhenti serentak di depan rumahnya dan menyaksikan aku keluar dari mobil utama dengan pengawalan ketat para pengacara papan atas. Pria itu berlari tergesa-gesa menuju pagar, menatapku dengan kombinasi rasa takut, tidak percaya, dan penyesalan yang terlambat. Waktunya bagi suamiku untuk menyadari bahwa kalimat "saya tidak kenal dia" adalah awal dari kehancuran hidupnya. Pagar besi yang membatasi area halaman rumah itu terbuka lebar saat tim hukumku melangkah maju membawa map tebal berisi dokumen penyitaan. Mas Aris berdiri mematung di tengah halaman, memandangi deretan pria berjas hitam yang bergerak mengepung area properti miliknya. Matanya yang merah dan sembab membelalak lebar begitu melihatku melangkah turun dari mobil dengan setelan blazer hitam modern dan hijab sutra yang sangat elegan. Tidak ada lagi sosok istri bersahaja yang biasa menyambutnya di depan pintu dengan senyum lembut.
kini yang berdiri di hadapannya adalah seorang pimpinan tertinggi konsorsium yang tatapannya membekukan udara di sekitarnya. "Aisyah, kamu kenapa bawa orang sebanyak ini?" tanya Mas Aris dengan suara parau yang gemetar hebat, melangkah mundur satu pijakan saat ketua tim hukumku berdiri menghadangnya. Wajah suamiku itu tampak kacau balau, dengan kemeja putih yang kusut tak terkira serta rambut klimisnya yang kini berantakan. Rasa panik yang teramat sangat terpancar jelas dari raut mukanya saat menyadari bahwa kehadiran rombongan ini bukanlah untuk membicarakan perdamaian rumah tangga, melainkan sebuah proses eksekusi yang dingin dan tanpa kompromi. Pimpinan tim hukumku, Pak Bambang, melangkah satu tahap ke depan lalu membacakan surat penetapan pengosongan aset dengan suara tegas yang menggema di area perumahan Kuyet itu. "Saudara Aris, atas nama klien kami, Ibu Aisyah selaku pemilik tunggal seluruh ekuitas holding pembeli aset ini, kami menyampaikan pemberitahuan resmi pembatalan hak guna bangunan atas properti ini. Anda diberikan waktu 30 menit untuk mengemas barang-barang pribadi Anda sebelum rumah ini disegel secara hukum." Kata-kata Pak Bambang menghantam kesadaran Mas Aris bagaikan petir di pagi hari. Pria itu menyergap kedua tangannya di depan dada, mencoba menerobos penjagaan staf hukum demi bisa mendekati posisi berdiriku. "Aisyah, tolong jangan lakukan ini padaku. Aku ini suamimu, Aisyah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di dalam." Teriaknya histeris dengan derai air mata penyesalan yang mulai menetes membasahi pipinya yang pucat. Keangkuhannya sebagai pria elit ibu kota telah runtuh sepenuhnya, berganti dengan permohonan iba dari seorang pria yang tersudut di ambang kehancuran. Aku menatapnya dari jarak beberapa meter dengan pandangan mata yang sepenuhnya datar, menatap suamiku tanpa sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam dada. "Suami?" tanyaku singkat dengan nada dingin yang menyengat. "Seingat saya, semalam di depan ratusan pasang mata pengusaha berkelas, Anda sendiri yang mengumumkan dengan sangat tegas bahwa Anda tidak mengenali saya. Mengapa sekarang Anda mendadak mengaku sebagai suami dari wanita yang kemarin Anda buang begitu saja demi sebuah gengsi?" Mas Aris bersimpuh di atas paving blok halaman, mencengkeram lututnya sendiri sambil terisak-isak menanggung malu di hadapan para staf hukum dan beberapa tetangga yang mulai keluar dari rumah mereka untuk menyaksikan drama tersebut. "Aku hilaf, Aisyah. Aku cuma malu di depan teman-teman investor itu. Aku takut mereka meremehkan aku kalau tahu istriku tampil sederhana. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, tolong maafkan aku." Ratapnya tanpa malu, mengungkap motif dangkalnya yang membuat rasa muak di hatiku makin memuncak. Pagar besi yang membatasi area halaman rumah itu terbuka lebar saat tim hukumku melangkah maju membawa map tebal berisi dokumen penyitaan. Mas Aris berdiri mematung di tengah halaman, memandangi deretan pria berjas hitam yang bergerak mengepung area properti miliknya. Matanya yang merah dan sembab membelalak lebar begitu melihatku melangkah turun dari mobil dengan setelan blazer hitam modern dan hijab sutra yang sangat elegan. Tidak ada lagi sosok istri bersahaja yang biasa menyambutnya di depan pintu dengan senyum lembut. Kini yang berdiri di hadapannya adalah seorang pimpinan tertinggi konsorsium yang tatapannya membekukan udara di sekitarnya. "Aisyah, kamu kenapa bawa orang sebanyak ini?" tanya Mas Aris dengan suara parau yang gemetar hebat, melangkah mundur satu pijakan saat ketua tim hukumku berdiri menghadangnya. Wajah suamiku itu tampak kacau balau, dengan kemeja putih yang kusut tak terkira serta rambut klimisnya yang kini berantakan. Rasa panik yang teramat sangat terpancar jelas dari raut mukanya saat menyadari bahwa kehadiran rombongan ini bukanlah untuk membicarakan perdamaian rumah tangga, melainkan sebuah proses eksekusi yang dingin dan tanpa kompromi.
Pimpinan tim hukumku, Pak Bambang, melangkah satu tahap ke depan lalu membacakan surat penetapan pengosongan aset dengan suara tegas yang menggema di area perumahan Kuyet itu. Saudara Aris, atas nama klien kami, Ibu Aisyah selaku pemilik tunggal seluruh ekuitas holding pembeli aset ini, kami menyampaikan pemberitahuan resmi pembatalan hak guna bangunan atas properti ini. Anda diberikan waktu 30 menit untuk mengemas barang-barang pribadi Anda sebelum rumah ini disegel secara hukum. Kata-kata Pak Bambang menghantam kesadaran Mas Aris bagaikan petir di pagi hari. Pria itu menyergap kedua tangannya di depan dada, mencoba menerobos penjagaan staf hukum demi bisa mendekati posisi berdiriku. Aisyah, tolong jangan lakukan ini padaku. Aku ini suamimu, Aisyah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di dalam. Teriaknya histeris dengan derai air mata penyesalan yang mulai menetes membasahi pipinya yang pucat. Keangkuhannya sebagai pria elit ibu kota telah runtuh sepenuhnya, berganti dengan permohonan iba dari seorang pria yang tersudut di ambang kehancuran. Aku menatapnya dari jarak beberapa meter dengan pandangan mata yang sepenuhnya datar, menatap suamiku tanpa sedikit pun rasa iba yang tersisa di dalam dada. Suami? Tanyaku singkat dengan nada dingin yang menyengat. Seingat saya, semalam di depan ratusan pasang mata pengusaha berkelas, Anda sendiri yang mengumumkan dengan sangat tegas bahwa Anda tidak mengenali saya. Mengapa sekarang Anda mendadak mengaku sebagai suami dari wanita yang kemarin Anda buang begitu saja demi sebuah gengsi? Mas Aris bersimpuh di atas paving blok halaman, mencengkeram lututnya sendiri sambil terisak-isak menanggung malu di hadapan para staf hukum dan beberapa tetangga yang mulai keluar dari rumah mereka untuk menyaksikan drama tersebut. Aku hilaf, Aisyah. Aku cuma malu di depan teman-teman investor itu. Aku takut mereka meremehkan aku kalau tahu istriku tampil sederhana. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi, tolong maafkan aku. Ratapnya tanpa malu, mengungkap motif dangkalnya yang membuat rasa muak di hatiku makin memuncak. Sedan mewah yang kukendarai meluncur mulus menembus jalanan Jakarta menuju lantai teratas gedung pencakar langit pusat holding utama. Di dalam kabin yang senyap, aku menyandarkan kepala pada jok kulit, menikmati rasa tenang yang perlahan menggantikan sisa-sisa kekecewaan kemarin malam. Ponsel kerja khusus kepemimpinan yang baru kuaktifkan bergetar pelan di dalam tas. Nama sekretaris utama, Mbak Nisa, muncul di layar membawa kabar perkembangan dari tim auditor yang baru saja menyelesaikan pemeriksaan awal terhadap pembukuan perusahaan rintisan milik Mas Aris. Selamat pagi, Ibu Aisyah. Tim audit forensik telah menemukan beberapa transaksi janggal bernilai miliaran rupiah yang dialihkan ke rekening pribadi atas nama saudara Aris selama 8 bulan terakhir. Lapor Mbak Nisa dengan suara profesional dan tegas melalui sambungan telepon. Penjelasan itu tidak sedikit pun mengejutkanku. Pria yang rela menjual harga diri istrinya demi gengsi semata biasanya memang menyimpan kebusukan finansial untuk menopang gaya hidup mewahnya di luar rumah. Simpan seluruh bukti transfer dan laporan keuangan tersebut, Mbak Nisa. Serahkan langsung kepada Pak Bambang untuk melengkapi berkas gugatan pidana pencucian uang dan penggelapan dana. Instruksiku singkat tanpa keraguan sedikit pun. Aku tidak akan membiarkan ada celah sedikit pun bagi Mas Aris untuk bangkit atau menggunakan sisa-sisa aset perusahaan holding milik keluargaku demi menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum yang sedang mengintai. Setibanya di ruang kerja berlantai marmer dengan pemandangan lanskap ibu kota yang megah, Pak Subroto sudah menunggu di depan pintu dengan beberapa dokumen map merah di tangannya. Raut wajah pejabat senior itu tampak sangat serius saat membukakan pintu untukku dan mempersilakanku duduk di kursi pimpinan. Ibu Aisyah, ada hal lain yang perlu kami sampaikan terkait aktivitas saudara Aris di luar kegiatan bisnis resminya.
ujar Pak Subroto sambil mengangsurkan salah satu dokumen terbuka ke atas mejaku. Tanganku terulur membuka lembaran foto-foto hasil penelusuran tim intelijen internal holding. Mataku menyipit dingin saat melihat deretan foto Mas Aris sedang menghadiri berbagai acara pesta malam dan makan mewah bersama seorang wanita muda berpenampilan glamor. Foto-foto itu diambil dalam rentang waktu beberapa bulan terakhir, di saat yang sama ketika dia selalu beralasan kepadaku harus lembur kerja hingga larut malam demi memperjuangkan masa depan rumah tangga kami yang sederhana. Wanita dalam foto ini adalah Siska, seorang sosialite muda yang selama ini memfasilitasi saudara Aris untuk masuk ke lingkaran pergaulan pengusaha kelas atas yang kemarin malam Anda temui di restoran, jelas Pak Subroto dengan intonasi yang tetap terjaga. Saudara Aris menggunakan dana aliran dari anak perusahaan holding kita untuk membelikan barang-barang mewah serta menyewa apartemen mewah atas nama wanita tersebut demi mendapatkan status sosial semu di mata teman-temannya. Sebuah tawa dingin tanpa emosi keluar dari bibirku saat menyadari betapa dalam kebohongan yang telah dirajut oleh suamiku selama ini. Kesederhanaan yang kutampilkan di rumah ternyata bukan hanya dimanfaatkannya untuk menyembunyikan rasa malu, tetapi juga menjadikanku tameng agar aku tidak pernah mencurigai pengeluaran uangnya yang fantastis untuk wanita lain. Kejahatan moralnya kini lengkap sudah. Dia bukan hanya suami yang tidak tahu berterima kasih, melainkan seorang pengkhianat yang sangat tidak bermartabat. Pastikan apartemen dan seluruh barang mewah yang dibeli menggunakan dana penggelapan tersebut ikut disita oleh tim hukum kita sore ini juga, Pak Subroto. Perintahku tegas sambil menutup map merah itu dengan ketukan keras. Jangan biarkan ada satupun aset yang bersumber dari uang perusahaan tersisa di tangan mereka berdua. Aku ingin wanita itu juga merasakan bagaimana rasanya ditinggalkan oleh pria yang dibanggakannya saat uangnya habis tak bersisa. Tepat pukul 1 siang, pesan dari tim pengacara melaporkan bahwa surat gugatan perceraian beserta tuntutan pidana penggelapan uang resmi didaftarkan di pengadilan. Pada saat yang bersamaan, Mas Aris yang kini menumpang di kantor kecilnya yang tersisa diguncang oleh kedatangan tim kepolisian dan auditor yang membawa surat perintah penyitaan seluruh aset kantor. Kejayaan semu yang dirancangnya dengan kebohongan merosot tajam menuju titik nadir hanya dalam hitungan jam. Ponsel kerjaku kembali berdering, kali ini menampilkan nomor tak dikenal yang terus mendesak masuk. Aku menggeser layar hijau untuk menerima panggilan tersebut dan membiarkan suara di seberang sana terdengar. Suara terisak-isak dan raungan histeris Mas Aris langsung memecah keheningan ruangan kerja mewah ini. Aisyah, tolong aku. Polisi ada di kantorku. Siska juga meninggalkanku dan membawa kabur sisa uang tunai di brankas. Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Aisyah. Teriaknya penuh keputusasaan yang teramat sangat. Aku mendengarkan ratapan pria itu dengan tatapan mata yang tetap tenang menatap langit Jakarta dari balik dinding kaca tebal. Rasa sakit hati yang kemarin malam meremukkan dadaku kini telah berganti menjadi kepuasan dingin seorang wanita yang berhasil mengambil kembali kendali penuh atas hidupnya. Itu adalah konsekuensi dari pilihan hidupmu sendiri, Pak Aris. Saat kamu memilih melepaskan wanita yang menemanimu dari bawah demi gengsi dan wanita lain, kamu harus siap kehilangan segalanya saat kebenaran terungkap. Tolong berikan aku kesempatan kedua, Aisyah. Aku janji akan bersujud di kakimu. Ratap Mas Aris yang suaranya mulai tenggelam oleh teguran keras petugas kepolisian yang terdengar hendak membawanya ke kantor polisi. Tidak ada kesempatan kedua untuk pria yang membuang kehormatan istrinya demi sebuah pengakuan semu, jawabku datar sebelum memutus sambungan telepon itu untuk selamanya. Aku merapikan letak hijabku di depan cermin, tersenyum tipis menatap masa depan baru yang kini sepenuhnya berada di bawah kendaliku sendiri.
Ruang tunggu pengadilan agama pagi itu terasa begitu dingin dan mencekam saat langkah kakiku membelah keheningan koridor. Aku melangkah anggun mengenakan setelan blazer katun premium berwarna abu-abu charcoal yang dipadu dengan hijab voal polos berwarna senada. Dua pengacara senior dari tim hukum holding berjalan mengapitku di sisi kiri dan kanan, memegang map tebal berisi berkas persidangan perdana perceraianku. Kehadiranku yang didampingi oleh tim pengacara berkelas langsung menyedot perhatian orang-orang di sekitar, menegaskan dominasi dan kesiapanku menghadapi proses hukum hari ini. Di sudut bangku kayu panjang ruang tunggu, tampak sosok Mas Aris duduk menunduk dengan wajah yang sangat lesu dan kusam. Pria yang dulunya selalu tampil percaya diri dengan pakaian necis itu kini hanya mengenakan kemeja polos yang tampak agak kebesaran dan celana kain yang tidak terikat rapi. Garis hitam tebal melingkari kedua matanya yang sembab, menandakan betapa buruknya kualitas tidur yang dijalaninya selama berada di bawah pemeriksaan kepolisian. Statusnya sebagai tahanan luar dengan jaminan tim pengacara seadanya membuat sisa-sisa keangkuhannya menguap tak tersisa. Begitu menyadari langkah kakiku mendekat, Mas Aris seketika berdiri tergesa-gesa dari duduknya, mencoba melangkah ke arahku dengan mata berbinar penuh harapan. Namun sebelum pria itu sempat menyeberangi jarak 2 meter, dua staf pengawal pribadiku dengan sigap menghentikan posisinya secara tegas. Aisyah, tolong dengarkan aku sebentar saja. Cuma kamu satu-satunya yang bisa menarik laporan penggelapan itu. Bisiknya dengan suara serak yang memohon, menyatukan kedua telapak tangannya di dada dengan raut wajah memelas. Aku berhenti sejenak, menatap wajah pria yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupku itu dengan pandangan mata yang dingin tanpa emosi. Rasa perih yang dulu sempat menggores hati kini telah berganti menjadi rasa asing yang sepenuhnya hampa saat melihat kerapuhannya. Tempat ini adalah arena hukum, Pak Aris, bukan tempat untuk menyampaikan drama penyesalan terlambat. Jawabku pelan dengan nada intonasi yang begitu tenang namun tajam merobek sisa harapan di dadanya. Aku ditipu oleh Siska, Aisyah. Dia yang menyuruhku mengambil dana itu untuk investasi proyek bodong miliknya. Teriak Mas Aris pelan sambil terisak, menyalahkan wanita simpanannya yang kini juga sedang diburu oleh pihak kepolisian. Aku cuma korban di sini, Aisyah. Aku tergiur ingin cepat kaya supaya bisa sejajar dengan teman-teman pengusaha yang kemarin. Aku lakukan ini semua karena gengsiku yang bodoh. Pengakuan jujur yang keluar dari mulutnya itu justru makin memperjelas kedangkalan watak dan kelemahannya sebagai seorang pria. Pak Bambang, ketua tim hukumku, menyela perbincangan itu dengan suara bassnya yang berwibawa. Segera masuki ruang sidang 1, Saudara Aris. Majelis hakim sudah siap untuk membuka persidangan agenda pemeriksaan berkas dan mediasi. Kata-kata tegas Pak Bambang membuat tubuh Mas Aris gemetar seketika. Pria itu menyadari bahwa ruang mediasi tidak akan pernah mengubah pendirianku sedikit pun untuk melepaskan ikatan pernikahan yang telah dikotorinya. Suasana di dalam ruang sidang utama terasa begitu sakral saat majelis hakim memulai persidangan perceraian kami. Aku duduk tegak di kursi pemohon dengan ketenangan seorang wanita yang berhak penuh atas kehormatannya sendiri. Di sebelah kanan, Mas Aris duduk didampingi pengacara publiknya dengan kepala yang terus menunduk dalam-dalam. Setiap pertanyaan yang diajukan oleh hakim ketuaku jawab dengan kalimat yang lugas, jelas, dan didukung oleh bukti fakta pengabaian serta pengkhianatan yang dilakukannya secara terbuka di depan publik. Ketika hakim ketua menanyakan kepada Mas Aris apakah dirinya keberatan dengan tuntutan perceraian dan pengembalian seluruh aset yang diajukan oleh pihakku, pria itu hanya bisa mengangguk pasrah dengan air mata yang menetes di atas meja persidangan. Pengacaranya sendiri tidak mampu memberikan pembelaan yang berarti,
karena seluruh bukti dokumen kepemilikan modal dan laporan penggelapan dana tersusun sangat rapi tanpa celah dari tim auditor internal holding kami. Berdasarkan bukti-bukti dokumen dan keterangan saksi kunci yang dihadirkan, Majelis Hakim memutus memproses permohonan cerai gugat ini ke tahap penetapan akhir serta mengesahkan penyitaan sisa aset terperiksa. Ucap Hakim Ketua sambil mengetukkan palu sidang 3 kali yang bergema nyaring di dalam ruang persidangan. Ketukan palu itu secara sah memutus hubungan hukum dan emosional di antara aku dan Mas Aris untuk selamanya. Usai persidangan ditutup, aku berdiri merapikan blazer dan membalikkan badan untuk keluar dari ruangan tanpa sedikit pun menoleh ke arah bekas suamiku. Di koridor luar, beberapa awak media bisnis yang mendapatkan informasi tentang persidangan tokoh pimpinan holding mulai berkumpul untuk mengambil gambar. Mas Aris yang keluar belakangan terkejut setengah mati saat kilatan lampu kamera wartawan menyambar wajahnya yang sembab dan kusam, mengabadikan momen kejatuhan seorang pria yang dulu sangat mengagungkan citra diri semu. Ibu Aisyah, bagaimana tanggapan Anda mengenai kelanjutan kasus pidana penggelapan dana yang melibatkan mantan suami Anda? Tanya salah seorang wartawan senior sambil mengarahkan mikrofon ke arahku. Aku menghentikan langkah sejenak di depan tangga gedung pengadilan, menatap lurus ke kamera dengan senyum tipis yang berwibawa. Proses hukum pidana akan terus berjalan sesuai prosedur yang berlaku tanpa ada keistimewaan. Setiap tindakan penggelapan dan pelanggaran hukum harus dipertanggungjawabkan secara tuntas, jawabku tegas. Aku melangkah turun menuju mobil sedan hitam yang sudah bersiaga di halaman pengadilan dengan pintu yang terbuka lebar. Di belakangku, Mas Aris tampak berusaha menghindari sorotan kamera wartawan sambil menutupi wajahnya dengan map kertas, menanggung malu luar biasa yang kini disaksikan oleh seluruh publik bisnis tanah air. Aku duduk nyaman di dalam kabin mobil yang bergerak meninggalkan area pengadilan, siap mendedikasikan seluruh energi dan hidupku untuk memimpin konsorsium perusahaan menuju puncak kejayaan baru. 3 bulan berlalu sejak ketukan palu hakim di pengadilan agama meresmikanku menjadi seorang janda kaya yang memegang kendali penuh atas konsorsium raksasa. Pagi ini, matahari memancarkan sinar hangat yang menembus kaca-kaca tinggi lantai utama gedung holding utama. Aku berdiri anggun memandang lanskap ibu kota dari dalam ruang kerja kepemimpinan yang luas, mengenakan setelan blazer sutra berwarna creamy beige yang pas di badan dan hijab voal bermotif abstrak elegan. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan di wajahku, yang ada hanyalah aura kepemimpinan yang makin matang dan disegani oleh seluruh jajaran pengusaha di Indonesia. Pintu ruang kerja berketuk pelan sebelum Mbak Nisa melangkah masuk membawa sebuah nampan perak berisi kopi hitam tanpa gula kesukaanku dan 1 berkas laporan bulanan. Selamat pagi, Ibu Aisyah. Ini laporan perkembangan dari tim likuidasi aset serta pembaharuan status hukum terkait mantan suami Anda, Saudara Aris, ujar Mbak Nisa dengan nada penuh rasa hormat. Ia meletakkan cangkir kopi di atas meja kerja mahoni milikku sebelum menyerahkan lembaran dokumen tebal yang dijilid rapi. Aku menyesap kopi hangat itu perlahan, lalu meraih dokumen yang disodorkan untuk kubaca lembar demi lembar. Dari laporan resmi kepolisian dan kejaksaan, vonis hukuman untuk Mas Aris telah resmi dijatuhkan oleh pengadilan negeri. Pria itu dijatuhi hukuman 5 tahun penjara atas kejahatan penggelapan dana perusahaan, penipuan dokumen pinjaman, dan pencucian uang. Seluruh harta bendanya, mulai dari tabungan hingga mobil atas namanya, telah habis disita negara dan holding untuk menutupi kerugian miliaran rupiah yang dia ciptakan sendiri. Bagaimana dengan wanita bernama Siska itu, Mbak Nisa? Tanyaku datar tanpa memindahkan pandangan dari lembaran berkas. Pria yang dulunya kupercaya sepenuh hati itu kini harus meringkuk di balik jeruji besi dingin tanpa ada satupun teman-teman elit yang dulu diagungkannya datang menjenguk.
Pengalaman hidup ini mengajarkanku betapa mahalnya harga sebuah ketulusan yang disia-siakan demi sebuah gengsi semu yang merusak akal sehat. Siska telah ditangkap 2 minggu lalu di Pulau Bali saat mencoba melarikan diri menggunakan paspor palsu, Ibu, jawab Mbak Nisa dengan senyum tipis di bibirnya. Seluruh sisa uang yang sempat dibawanya kabur berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan sudah dikembalikan ke rekening penampungan holding kita. Tidak ada 1 rupiah pun aset milik perusahaan yang hilang tanpa jejak. Penjelasan itu membuatku mengangguk puas. Keadilan hukum telah bekerja dengan sangat sempurna. Tanganku menutup dokumen tersebut dengan ketukan mantap yang menggema di dalam ruangan kerja. Bagus. Pastikan tim hukum kita terus mengawal kasus ini sampai seluruh kewajiban administrasi selesai secara bersih. Aku tidak ingin nama holding kita terseret lagi dalam berita pidana yang melibatkan mantan suamiku, tegasku. Mbak Nisa mengangguk patuh, mencatat instruksi singkat itu di sabak digitalnya sebelum berpamitan keluar meninggalkan ruangan. Siang harinya, aku dijadwalkan menghadiri acara grand launching proyek kawasan industri hijau bernilai puluhan triliun di salah satu hotel bintang 5 terbaik di Jakarta. Penampilanku yang berkelas dengan gaun formal muslimah modern berstruktur tegas menarik perhatian seluruh tamu undangan VIP begitu aku memasuki ballroom utama. Para petinggi BUMN, menteri, dan investor asing yang hadir berdiri menyambutku dengan anggukan hormat yang sangat tulus, mengakui kapasitas dan pengaruh besar yang kupegang di dunia bisnis nasional. Pak Subroto yang berjalan mengapitku di sebelah kanan berbisik pelan saat kami menyusuri karpet merah menuju deretan kursi paling depan. Ibu Aisyah, beberapa pengusaha yang dulu menjadi kawan berkumpul saudara Aris di restoran malam itu, hadir di area VIP belakang. Sejak tadi mereka memohon kepada staf kita untuk diberikan waktu menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Anda. Aku melirik sekilas ke arah sudut area ballroom, di mana 3 orang pengusaha berjas mahal yang dulu menyindir penampilanku dan menertawakanku tampak berdiri canggung dengan wajah penuh ketakutan. Mereka terlihat seperti anak kecil yang menunggu hukuman, tak berani menatap mataku secara langsung ketika pandangan kami saling berbenturan di udara. Keberadaan mereka di acara ini hanyalah sebagian kecil dari pihak yang kini tergantung pada keputusan bisnis konsorsiumku. Katakan pada mereka bahwa saya tidak memiliki waktu untuk obrolan pribadi yang tidak produktif, jawabku dingin dengan intonasi yang begitu tenang namun tegas. Jika bisnis mereka masih ingin menjalin kerjasama dengan anak perusahaan holding kita, biarkan mereka mengajukan proposal resmi melalui mekanisme penilaian profesional tanpa ada keistimewaan sedikit pun. Pak Subroto tersenyum kagum mendengar ketegasanku, lalu segera menyuruh pengawal untuk menyampaikan pesan tersebut kepada mereka. Saat pembawa acara memanggil namaku untuk memberikan pidato utama di atas panggung megah, gemuruh tepuk tangan dari ratusan pengusaha papan atas membahana mengisi seluruh ruangan ballroom. Aku melangkah naik ke atas panggung dengan penuh percaya diri, berdiri di balik podium berlogo emas holding milik keluargaku. Di hadapan kamera media dan jajaran pengusaha sukses tanah air, aku menyampaikan visi masa depan industri Indonesia dengan suara yang lugas, cerdas, dan memesona setiap pasang mata yang menyaksikan. Dalam kilatan lampu kamera yang tak henti memotretku di atas panggung, aku teringat pada ucapan dingin yang terucap di restoran beberapa bulan lalu, "Saya tidak kenal dia." Kata-kata penghinaan itu yang dulu diniatkan untuk merendahkanku kini justru menjadi bahan bakar terbaik yang menempaku menjadi sosok wanita yang jauh lebih kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Aku tersenyum anggun menatap ribuan orang yang memberikan penyesalan dan penghormatan setinggi-tingginya untuk sang ibu direktur. Sorot lampu panggung dan riuh tepuk tangan hadirin di ballroom hotel bintang 5 itu perlahan surut seiring berakhirnya sesi pidato utamaku.
Aku melangkah turun dari panggung dengan keanggunan yang alami, disambut oleh deretan pengusaha terkemuka yang mengantre untuk sekadar berjabat tangan atau bertukar kartu nama. Senyum profesional yang ramah namun berjarak tetap terjaga di bibirku. Kini, di setiap sudut ruangan elit ini, tidak ada satupun pasang mata yang memandang sebelah mata pada wanita berhijab di depan mereka. Semua orang tunduk pada kapasitas intelektual dan kepemimpinan yang kupancarkan. Usai menghadiri acara peluncuran proyek, aku meminta pengemudi pribadiku untuk mengarahkan kendaraan menuju ke sebuah lembaga pemasyarakatan di pinggiran Jakarta. Ada satu hal kecil yang harus kusiasati dan kutuntaskan secara pribadi sebelum benar-benar menutup buku masa lalu. Pak Subroto yang duduk di sebelah pengemudi sempat menoleh ragu, memastikannya sekali lagi kepadaku melalui kaca spion tengah. Aku hanya memberikan anggukan pelan yang mantap. Aku tidak datang sebagai wanita yang mendendam, melainkan sebagai seorang pemimpin yang ingin melihat akhir dari sebuah pelajaran hidup. Gedung lapas berdinding abu-abu kokoh itu menyambut kedatanganku dengan suasana yang suram dan serba terbatas. Didampingi oleh kepala sipir yang menyambut dengan penuh keseganan, aku diantar menuju sebuah ruang kunjungan khusus yang tertutup dan tenang. Pintu besi tebal berdecit pelan saat dibuka, memperlihatkan sebuah meja kayu sederhana di tengah ruangan dengan 2 kursi yang berhadapan. Aku duduk di salah satu kursi, merapikan letak blazer premiumku, dan menunggu dengan ketenangan jiwa yang sepenuhnya telah pulih. Tak lama kemudian, pintu dari sisi dalam terbuka, dan langkah kaki yang terseret pelan terdengar mendekat. Sosok Mas Aris muncul dengan seragam tahanan berwarna biru kusam yang longgar di tubuhnya, yang kini tampak jauh lebih kurus. Wajahnya yang dulu selalu bersih dan terpelihara kini ditumbuhi janggut tipis yang tak terawat, dengan sorot mata yang kehilangan seluruh binar keangkuhannya. Begitu matanya berbenturan dengan sosokku yang duduk anggun di seberang meja, tubuhnya seketika membeku di ambang pintu. "Aisyah?" Bisiknya hampir tak terdengar, dengan nada suara yang bergetar hebat antara rasa malu, takut, dan tak percaya. Sipir menjaga jarak di dekat pintu, membiarkan suamiku, atau lebih tepatnya mantan suamiku, melangkah pelan dan duduk di kursi kosong di hadapanku dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Jemarinya yang gemetar saling bertautan di atas meja kayu yang kasar, tak berani menatap lurus ke dalam mataku yang dingin namun tenang. "Bagaimana kabarmu di sini, Pak Aris?" Tanyaku pelan, memecah keheningan ruangan dengan suara yang begitu datar tanpa menyisakan sedikit pun kebencian. Memanggilnya dengan sebutan seformal itu di dalam ruang tahanan terasa seperti sebuah ironi yang sangat tajam. Mas Aris mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu mendongak sedikit dengan air mata yang merebak cepat di pelupuk matanya yang cekung. "Setiap hari di sini terasa seperti neraka, Aisyah. Aku menyesali semuanya setiap detik," ucapnya dengan suara serak yang penuh ratapan penyesalan. "Setiap kali melihat dinding dingin ini, aku selalu teringat pada ucapan biadabku di restoran malam itu." Kata-kata itu terus bergema di telingaku, menghancurkan sisa jiwaku. Aku benar-benar pria paling bodoh yang pernah ada di dunia ini, karena telah membuang berlian demi mengejar batu jalanan yang tak berharga. Aku mendengarkan pengakuannya tanpa menyela sedikit pun, biarkan seluruh beban penyesalan yang dipikulnya tercurah di atas meja kayu ini. Tidak ada kepuasan dendam yang meledak-ledak di dalam hatiku saat melihat kejatuhannya yang begitu dalam. Yang ada hanyalah pemahaman mendalam bahwa hukum sebab akibat selalu bekerja dengan presisi yang sempurna. Gengsi dan kebohongan yang dia bangun dengan susah payah telah menelan seluruh masa depannya sendiri tanpa sisa. "Aku datang ke sini bukan untuk mendengar ratapanmu atau untuk mengejek keadaanmu sekarang, Pak Aris," potongku tenang sambil memperbaiki posisi dudukku.
Aku datang untuk menyerahkan berkas pembatalan seluruh sisa piutang pribadi atas namamu yang sebelumnya masih tertahan di anak perusahaan holding. Aku telah melunasi sisa kerugian kecil itu atas nama pribadi, sehingga setelah masa hukuman pidanamu selesai nanti, kamu tidak akan lagi dikejar oleh tagihan perdata dari pihak kami. Mas Aris terbelalak kaget mendengarkan penjelasanku, matanya membesar dengan derai air mata yang makin deras membasahi pipinya yang kusam. Kamu masih mau melunasi utangku setelah semua perlakuan jahatku padamu, Aisyah? Kenapa kamu masih sebaik ini padaku? Tanya pria itu terisak-isak, tak sanggup memahami kebesaran hati wanita berhijab yang pernah dia rendahkan secara terbuka di depan publik. Bukan karena aku masih memiliki rasa padamu, Pak Aris, jawabku tegas dengan tatapan mata yang jernih dan berwibawa. Aku melakukannya demi melepaskan seluruh ikatan karma dan sisa beban masa lalu di antara kita. Aku ingin melangkah ke masa depan dengan tangan yang sepenuhnya bersih tanpa ada satupun urusan gantung denganku dan orang dari masa laluku. Hari ini di ruangan ini, aku resmi memaafkan perbuatanmu, tetapi kita tidak akan pernah kembali lagi. Aku berdiri dari kursiku, merapikan tas tangan dan mengangguk pelan ke arah petugas sipir di sudut ruangan. Mas Aris bersujud di atas meja kayu sambil menangis meraung-raung menyebut namaku, memohon permaafan yang tak akan pernah mengubah kenyataan bahwa hidup kami telah berjalan di jalur yang berbeda. Aku membalikkan badan dan melangkah keluar dari ruangan lapas tersebut menuju cahaya matahari siang yang terang, siap menyambut lembaran kisah baru yang sepenuhnya milikku. 6 bulan setelah kunjungan singkat di tempat penampungan hukum itu, kehidupan baruku bergerak dengan kecepatan yang menakjubkan. Pagi ini, sebuah jet pribadi milik konsorsium keluarga kami mendarat mulus di Bandara Internasional Pulau Bali. Aku melangkah turun dari tangga pesawat dengan mantel kasual berwarna sage green dan jilbab putih bersih yang tertata rapi. Angin laut yang hangat menyambut kedatanganku, membawa aroma kebebasan yang sepenuhnya telah kupeluk. Ini adalah kunjungan kerja sekaligus liburan singkat pertama yang kuizinkan untuk diriku sendiri setelah berbulan-bulan memeras tenaga di ibu kota. Pak Subroto dan Mbak Nisa mendampingiku menuju resor mewah bernuansa alam di tepi tebing Uluwatu yang seluruh asetnya baru saja diakuisisi oleh holding kami minggu lalu. Langkah kakiku menyusuri lantai kayu jati resor yang megah, disambut oleh jajaran manajemen lokal yang berbaris rapi memberikan salam hormat. Senyum cerah dan tulus terukir alami di wajahku, tidak ada lagi guratan ketegangan atau sisa kekecewaan dari pengkhianatan masa lalu. Aku telah sepenuhnya bertransformasi menjadi seorang wanita independen yang utuh dan bahagia dengan pilihanku sendiri. Di tengah agenda peninjauan fasilitas resor, seorang pria muda bertubuh tegap dengan setelan kemeja linen putih dan celana bahan melangkah mendekati rombongan kami. Parasnya tampan khas Indonesia dengan garis wajah yang tegas namun memiliki tatapan mata yang sangat teduh dan penuh kesopanan. Pria itu adalah Rehan, seorang arsitek lanskap ternama lulusan universitas terkemuka luar negeri yang dipercaya menjadi kepala perancang pengembangan kawasan hijau di resor ini. Selamat siang, Ibu Aisyah. Merupakan sebuah kehormatan besar bisa menyambut pimpinan utama konsorsium secara langsung di lokasi ini. Sapa Rehan dengan nada suara yang hangat, membungkukkan badannya sedikit sebagai bentuk penghormatan profesional tanpa kesan berlebihan. Berbeda dengan pria-pria di masa laluku yang kerap bersikap agresif atau pamer kekayaan, gestur Rehan sangat tenang, beretika, dan memancarkan kecerdasan emosional yang tinggi. Selamat siang, Mas Rehan. Saya sudah membaca seluruh konsep desain hijau yang Anda ajukan di berkas pekan lalu, dan saya sangat terkesan dengan ketelitian Anda, jawabku ramah, mengangguk menghargai karya besarnya.
Kami kemudian berjalan berdampingan menyusuri area taman luas di tepi tebing yang menyuguhkan pemandangan lepas ke arah Samudra Hindia. Di sepanjang perjalanan, Rehan menjelaskan setiap detail rancangannya dengan bahasa yang lugas, cerdas, dan penuh passion terhadap kelestarian lingkungan. Percakapan profesional kami mengalir begitu alami tanpa ada kekakuan sedikit pun. Rehan mendengarkan setiap masukan yang kuberikan dengan perhatian penuh, sangat menghargai ide-ide strategis yang kulontarkan terkait kenyamanan pengunjung wanita berhijab dan area privat keluarga. Ada rasa saling menghormati yang sangat kuat di antara kami, sebuah interaksi dewasa yang belum pernah kurasakan sebelumnya dari sosok pria manapun. Tiba-tiba, embusan angin tebing yang cukup kencang membuat salah satu ujung selendang penutup di bahuku sedikit terlepas. Sebelum kain itu tertiup angin lebih jauh, dengan gerakan yang sangat sopan dan tanpa menyentuh kulitku sedikit pun, Rehan dengan sigap menangkap ujung kain tersebut dan menyerahkannya kembali padaku sambil menundukkan pandangannya. "Maaf Ibu Aisyah, angin di tebing ini memang cukup kencang siang ini," ucapnya lembut dengan raut wajah yang penuh kesopanan. Senyum tipis mengembang di bibirku saat menerima kembali ujung selendang tersebut dari tangannya. "Terima kasih banyak Mas Rehan," kataku pelan. Sikapnya yang sangat menjaga batasan moral dan menghargai wanita berhijab di depannya terasa bagaikan oase di tengah dunia bisnis yang kerap keras dan kasar. Dalam beberapa detik itu, ada getaran halus di dalam dadaku yang menyadarkanku bahwa hatiku tidak sepenuhnya mati untuk membuka lembaran baru. Sore harinya, saat matahari mulai menyentuh garis cakrawala memancarkan warna jingga keemasan yang memukau di atas langit Uluwatu, aku duduk di meja restoran tebing resor menikmati segelas teh hangat. Dari kejauhan, aku melihat Rehan sedang berdiskusi santai dengan beberapa pekerja konstruksi lokal, tertawa lepas tanpa ada jarak status sosial yang memisahkan mereka. Pemandangan itu menyentuh sudut hatiku yang terdalam. Pria ini memiliki ketulusan dan kerendahan hati yang sejati, bukan bentukan gengsi semu. Rehan kemudian berbalik dan melihatku duduk sendirian di meja luar. Setelah meminta izin kepada staf pengawalku, ia melangkah mendekat sambil membawa sebuah sketsa kasar di atas kertas gambar. "Ibu Aisyah, jika Anda tidak keberatan, ini ada sedikit gubahan area pendopo meditasi yang baru saja saya gambar khusus, sesuai dengan saran masukan Anda tadi siang," ujarnya sopan sambil menunjukkan kertas sketsa tersebut kepadaku. Aku memperhatikan lembaran garis pensil yang tergores sangat indah di atas kertas itu, memperlihatkan desain ruang santai yang sangat privat dan nyaman untuk wanita berhijab menikmati pemandangan laut. "Ini sangat indah, Mas Rehan. Anda benar-benar memahami apa yang dibutuhkan oleh seorang wanita tanpa harus saya jelaskan secara rumit," puji tulus dari mulutku sambil menatap matanya yang jernih. Rehan tersenyum hangat, sebuah senyuman tulus yang membuat suasana sore di tepi tebing itu terasa makin berkesan. Malam itu, saat kembali ke Sweet Room Resort, aku berdiri di balkoni menatap gemerlap bintang di langit Bali dengan hati yang tenang dan lapang. Aku menyadari bahwa perjalanan perih yang kulewati dari penghinaan di restoran hingga kehancuran mantan suamiku bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembersihan takdir untuk membawaku pada tempat dan orang-orang yang tepat. Aku tersenyum menatap masa depan, siap menyambut takdir indah yang telah dirancang untuk kehidupan sang ibu direktur. 1 tahun kemudian, sebuah pencapaian puncak kembali terukir dalam sejarah konsorsium keluarga kami. Berdiri megah di atas lahan seluas puluhan hektar di kawasan Uluwatu, resort eksklusif bernuansa ramah lingkungan itu resmi dibuka untuk umum. Pagi ini, udara pantai yang segar berembus lembut menyapa gaun formal muslimah berwarna dusty rose yang kupakai, dipadu dengan hijab sutra senada yang melingkar anggun. Aku berdiri di podium utama area amphitheater terbuka, dikelilingi oleh jajaran pejabat pemerintah,
investor internasional, dan ratusan awak media yang meliput peresmian mahakarya ini. Di samping panggung, Pak Subroto dan Mbak Nisa menatapku dengan binar bangga yang tak tertutup. Di barisan depan tamu undangan VIP, duduk pula Mas Rehan yang tampil gagah dengan setelan jas linen gelap. Pandangan mata kami sempat beradu di udara. Ada ukiran senyum ketulusan dan rasa saling menghormati yang mendalam di antara kami. Selama 1 tahun terakhir, kerja sama profesional kami telah berkembang menjadi hubungan emosional yang dewasa, sehat, dan saling mendukung tanpa ada intrik gengsi atau kebohongan. Proyek ini bukan sekadar tentang kemewahan bangunan atau angka keuntungan finansial. Ucapku mengawali pidato peresmian dengan suara yang jernih, tegas, dan menggema indah melalui pengeras suara. Ini adalah simbol dari sebuah keteguhan jiwa, kerendahan hati untuk menghargai alam, dan bukti bahwa martabat seorang wanita tidak akan pernah ditentukan oleh penilaian dangkal dari orang-orang yang hanya memandang rupa dan pakaian luar semata. Tepuk tangan riuh membahana memecah suasana begitu aku mengakhiri pidato singkatku dengan pemotongan pita bunga melati secara simbolis. Kilatan lampu kamera pers bersahut-sahutan mengabadikan momen bersejarah tersebut. Bekas luka perih dari penghinaan di restoran 2 tahun lalu kini telah sepenuhnya terobati, berganti menjadi sebuah mahkota kehormatan yang kusamga dengan penuh kebanggaan dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Usai sesi wawancara bersama awak media, aku melangkah pelan menuju area pendopo meditasi di tepi tebing, tempat favoritku yang dulu dirancang khusus oleh Mas Rehan. Langkah kakiku yang mantap terasa begitu ringan di atas lantai kayu tebal. Pria itu menyusulku beberapa saat kemudian, membawa 2 cangkir teh chamomile hangat dan berdiri di sampingku sambil menatap lepas ke arah hamparan Samudra Hindia yang biru-membiru. Selamat atas keberhasilan peresmian hari ini, Ibu Aisyah. Atau haruskah saya mulai memanggilmu Aisyah saja? Ujar Mas Rehan dengan nada suara yang lembut dan penuh kesopanan. Kekahan kecil nan anggun keluar dari bibirku mendengar gurauannya yang menyejukkan hati. Rasa canggung yang dulu sempat ada di antara kami telah lama mencair, berganti menjadi rasa percaya yang sangat kokoh. Terima kasih banyak, Mas Rehan. Properti indah ini tidak akan pernah terwujud tanpa dedikasi, visi jernih, dan ketulusan hati yang kamu curahkan dalam setiap goresan sketsamu. Jawabku tulus sambil menerima cangkir teh hangat dari tangannya. Kami menikmati ketenangan sore itu dalam keheningan yang nyaman, membiarkan suara deburan ombak di bawah tebing menjadi musik latar yang menenangkan jiwa. Aisyah, panggil Mas Rehan pelan, memutarkan badannya sedikit untuk menatap mataku dengan raut wajah yang sangat serius namun teduh. Sejak pertama kali saya mengenalmu di tempat ini, saya melihat seorang wanita yang luar biasa tangguh, cerdas, dan memiliki keindahan akhlak yang sangat langka. Saya ingin meminta izin padamu, izin untuk mengenalmu lebih jauh, bukan lagi sekadar sebagai rekan bisnis, melainkan sebagai seorang pria yang ingin mendampingi dan menjaga kehormatanmu hingga akhir hayat. Pernyataan yang disampaikan dengan begitu santun dan bermartabat itu menyentuh sudut hatiku yang paling dalam. Tidak ada bujukan rayu yang berlebihan, tidak ada obral janji manis yang murahan, yang ada hanyalah keberanian seorang pria sejati yang menghargai wanita di depannya dengan penuh rasa hormat. Tatapan matanya yang jernih memancarkan kejujuran yang belum pernah kutemui dari pria manapun di masa laluku. Aku memandang ke arah laut luas sejenak, meresapi setiap perjalanan takdir yang telah membawaku sampai ke titik ini. Dari seorang istri berhijab sederhana yang disangkal dan dihina di depan umum dengan kata-kata, "Saya tidak kenal dia," hingga bangkit menjadi pimpinan konsorsium yang menguasai takdirnya sendiri, dan kini dipertemukan dengan pria yang sanggup menghargai nilai diriku yang sebenarnya. Senyum terbaikku mengembang indah di bibir saat aku kembali menatap mata Mas Rehan.
Jika niatmu adalah untuk saling membangun, menjaga kehormatan, dan berjuang bersama di jalan yang diratai kebaikan, maka pintu hatiku terbuka lebar untukmu, Mas Raihan. Jawabku pelan namun pasti. Binar kebahagiaan terpancar jelas dari wajah tampan pria itu saat mendengar jawaban jujur yang keluar dari mulutku. Angin sore Uluwatu berembus mengibarkan ujung hijabku dengan lembut saat kami berdiri bersisian menatap matahari terbenam yang memancarkan warna keemasan indah di ufuk barat. Masa lalu yang kelam telah sepenuhnya usai dan terkubur rapi bersama pelajaran hidup yang mendewasakan. Aku siap melangkah memasuki babak baru kehidupan yang penuh berkah, kebahagiaan sejati, dan cinta yang bermartabat bersama pria pilihan hatiku, sebagai seorang wanita berhijab yang tangguh dan dihormati sebagai sang ibu direktur.